Halo, assalamualaikum. Ini tuh untuk pertama kalinya saya mau bikin mau cerita tentang Arka, tentang perkembangannya Arka. Di dalam video ini, maksudnya saya baru mau cerita kenapa sih saya mau bikin, karena ini sebenarnya kayak apa, dibikin video ini untuk supaya saya gitu bisa mengingat kembali tentang apa yang saya jalani sebelum-sebelumnya. Kita mulai videonya ya, kita mau mulai ceritanya. Oke, kita mulai dari pertama kita ke dokter. Pertama ke dokter, ke dokter itu saya ke Makassar karena di Kendari dan di Kolaka itu sama sekali tidak ada dokter ahli tumbuh kembang khusus anak yang berkebutuhan khusus. Saya mulai tahu Arka berkebutuhan khusus itu di umur dia 3 tahun. Iya, sebenarnya dari kecil, hanya dari 2 tahun hanyanya saya masih dibantahkan oleh perkataan orang-orang lain yang selalu bilang, ah banyak aja anak-anak yang umur 5 tahun baru bisa ngomong. Yang kita khawatirkan dulu kan Arka 3 tahun belum bisa ngomong, belum bisa babi bebo apa atau tata tata mama mama, dia belum bisa di umur ngebabling tuh meskipun dia umurnya 3 tahun. Nah sementara anak umur 3 tahun itu sudah bisa mengucapkan kata, dua kata, menyambungkan kata. Nah itu pertama kalinya saya tahu kalau Arka mempunyai kekurangan. Nah setelah kita ketemu dokter Martina kali itu, dokter Martina menyarankan buat Arka terapi, dan kebetulan di kliniknya dokter Martina itu ada terapis khusus, memang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, namanya dokter bukan, sorry, dia bukan dokter, dia terapis memang khusus, terapis Mega kalau saya tidak salah, itu Ibu Mega. Setelah kita terapi, sebenarnya ini disarankan untuk terapinya berkelanjutan, tapi karena kita kurang biaya, kala itu kita kurang biaya karena kita ke Makassar ndak niat untuk terapi, cuman ketemu dokter, tapi karena disarankan untuk terapi. Dan kita lanjut ceritanya. Setelah terapi, ini disarankan kan untuk terapi, jadi saya ikutkan Arka itu. Seharusnya dalam terapi itu Senin sampai Jumat mereka, kalau mereka ya Senin sampai Jumat, tapi karena kita jauh jadi saya minta itu dalam jadwal 1 bulan dipermaju jadi kayak 2 minggu lebih saja. Jadi kayak Sabtu Minggu dia Arka tetap langsung, jadi 2 kali seminggu dia masuk gitu. Hargai hebohnya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah 2 minggu tuh, 2 minggu lebih itu, saya niat pulang. Hari terakhir itu saya niat pulang, karena awalnya kayak begini, kita kan pikirannya kalau terapi itu terapi dikasih bagaimana, maksudnya beda lah kita yang awam tentang terapi. Ternyata itu terapinya dia diajar seperti kayak sekolah, tapi lebih intens, lebih kayak lebih punya tujuan begitu. Dia kayak sensori motoriknya pokoknya kayak begitu, dengan ada kepatuhan. Jadi yang diajarkan sama Arka itu bertahap begitu. Nah setelah saya terapi, saya mau pulang, ini pamitan sama terapisnya. Terus terapisnya bilang, Bu sebenarnya ini harusnya Arka itu di terapi lebih, saya lebih sering, lebih intens, tapi gimana Ibu, mau pulang nih Ki. Bilang ya mau dia apa, kesian kalau nggak ada uang. Memang kita kesana pun juga itu kita kayak ke Makassar tuh, dari Kolaka ke Makassar tuh jauh, terus biayanya besar karena kita tinggal di sana pakai biaya gitu. Oke, kita lanjut yang kemarin aja ceritanya. Jadi setelah kita memutuskan untuk pulang toh ke Kolaka, jadi pas di kapal ini berubah sekali itu anak kecil. Perubahannya kayak berubah, yang awalnya dia lari-lari, yang awalnya dia dia tenang, duduk tenang. Jadi pas itu saya bilang wow, ternyata hasil terapi itu memang tidak kelihatan secara signifikan. Bilang
kan kita terapi bicara, maksudnya kita harap anak tak bisa bicara, anak tak bisa normal bicara kan. Kalau aktif kan banyak ya anak lain aktif tapi bicara, ini kita mau kayak bicara, bisa juga dia bicara meskipun udah aktif begitu, udah hiperaktif. Terus waktu di kapal dia udah diam, terus udah duduk tenang, tidak terlalu ricu. Yang awalnya waktu kita menyeberang itu, bayangkan dia lari tuh, orang tidur saya dah injak, pokoknya kayak tidak ada apa, dia tidak mengerti kalau itu orang gitu, yang tidur itu orang. Jadi kayak kita suka tidak enak sama orang lain, meskipun orang kayak bilang wajar ya anak memang begitu, tapi Arka beda begitu ya, karena Kanda sudah 3 tahun beda ya sama yang masih 1 tahun. Meskipun sebenarnya Arka agak kecil badannya, kalau dilihat ya paling kalau dilihat kasat mata itu 2 tahunan gitu ya. Begitulah, setelah itu yang saya jadikan kayak acuan kenapa harus saya terapi terus, karena kayak perubahannya Arka itu besar sekali, signifikan sekali. Yang saya rasa ini orang tuanya tuh dia langsung kayak patuh, disuruh kayak diam, duduk tenang, aman. Jadi selama di kapal itu saya berdua pulang aman. Bayangkan nih Kolaka Bajoe itu aslinya riweh dan banyak penumpang guys. Aduh, itu pokoknya pengalaman yang paling waktu awalnya Arka pengalaman kayak aduh nggak bisa selalu lupa. Mas kayak awalnya dulu kalau udah menangis tuh biasa orang bertanya, kenapa anakmu, mau jawab apa, bingung gitu, karena ya Arka itu kalau udah menangis diambil tambah parah, aduh pokoknya parah sekali deh, kayak dia menjadi semakin mengamuk, semakin kalau udah tantrum tuh datang tantrumnya, pokoknya semakin jadi dia tidak ada kayak apa, dia tidak ada anunya, pokoknya udah capek baru berhenti menangis, tidak ada remnya sama sekali. Jadi kayak kita jaga supaya dia tidak menangis. Kayaknya sudah Mina ceritaku untuk edisi yang ini. Nanti kita cerita lagi selanjutnya. Assalamualaikum.